Saat ini harga sepasang anakan Susak Rowo Mandiri sudah mencapai 7-8 juta loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari para sobat kicau mania. Di video sebelumnya cara pendojian Susak Rowo 100% berhasil. Saya akan mengulang sedikit tipsnya ya. Yang pertama, tentunya kita sudah punya indukannya dan kandang untuk penangkarannya ya. Indukannya antara jantan dan betinanya kita masukkan ke sangkar terpisah ya. Tetapi kita proseskan untuk penjodohan, untuk kita dekatkan, tempelkan agar mengenal satu sama lainnya. Tujuan kita tempelkan sangkarnya ini agar kedua burung mulai belajar saling mengenal. Bila keduanya sudah berkicau saling saut-sautan, saling mengisi, artinya mereka sudah satu sama lain tertarik. Proses awal ini bisa berlangsung kira-kira 1 minggu 2 minggu, tergantung cepat tidaknya tertarik enggaknya sepasang indukan ini. Indukan yang sudah memasuki umur dewasa itu biasanya lebih cepat untuk berjodoh. Umur 7 bulan sampai 8 bulan itu ideal untuk dijodohkan. Sebenarnya banyak cara sih untuk penjodohan ini ya. Tapi saya melakukan dengan cara kuno ini dan 100% berhasil. Berikut saya akan menjawab kendala-kendala di lapangan saat para sobat melakukan ternak Susak Rowo ya. Sebelumnya saya minta maaf ya. Saya ilustrasikan dengan gambar aja ya di kertas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ibaratkan ini kandangnya ya, sobat. Ini kandangnya. Jadi jantannya kita lepas dulu ke kandang besarnya di sini. Kita lepas dulu. Nih, jantannya kita lepas dulu. Tujuannya apa? Supaya si jantan akan menguasai lingkungan. Dan apabila sudah mulai berkicau, artinya sudah mulai berasa nyaman. Karena sifat jantan itu menguasai, jadi pengen berkuasa. Itu sebagai alasan kenapa jantan dulu yang dimasukkan ke kandang penangkaran. Kembali betinanya dulu ya. Jadi pejantannya dulu, si jantan itu dimasukkan ke kandangnya ini, kandang yang luas ini, agar bisa menguasai situasi ini, situasi kandangnya. Jadi kurang lebih 3 hari lah untuk dilepas di kandangnya agar bisa menguasai lingkungan sekitarnya. Lalu si betinanya masih di dalam sangkar ya. Jadi masih dalam sangkar, kita gantung aja di dalam sini. Ya, ibaratnya ini sangkarnya. Isinya perempuannya ya, si betinanya. Gantung aja di sini. Ya. Digantung, posisinya di dalam ya. Jadi posisinya di dalam kandang besar. Jadi posisi betinanya di dalam sangkar ini, tapi pejantannya biarin aja berkeliaran di sini. Itu. Nanti kalau sudah si jantan ini mulai mendekat ke betina, itu artinya udah mulai tertarik. Kita perhatikan terus setiap hari. Terus kalau sudah mulai tertarik, biasanya dia akan nangkring di sini, di atas, ya kan. Terus kita bikinkan semacam tangkringan, diikat di sini aja deh. Nah, ditambahkan tangkringan di sini, di sangkar yang betina tadi. Setelah kita buatkan ini, kita amatin lagi setiap sore. Perilaku si jantan bagaimana? Apa masih mendekat atau menjauh? Atau malah berantem gitu. Tapi seandainya si jantan itu sudah mendekat di sini, setiap malam nangkring aja di sini kan, mendekati si betinanya, itu sih pasti udah dipastikan dia sudah mulai tertarik, dan bisa disimpulkan bahwa pejantan ini sudah jodoh sama
si betina yang di dalam sangkar ini gitu. Artinya si jantan ini sudah nggak bakal lah untuk dijadikan dijadikan si betina ini sebagai lawannya. Biasanya kalau udah deket-deketan gini ya, itu biasanya udah mulai tertarik. Lalu selang 3 hari lah disituasikan kayak begini. Apabila setiap malam, setiap sore itu sudah mendekat dan tidurnya sudah dempetan begini, 3 hari udah mulai itu. Jadi si betina sebaiknya dikeluarkan dari sangkar ini, biar mereka itu saling terbang satu sama lain. Tapi tetap harus diperhatikan ya kawan, tetap diperhatikan setiap sore malam bagaimana perilakunya gitu. Jadi gitu. Jadi seandainya udah pada di tangkringan ini si jantan udah mulai tertarik sama si betinanya, ya kan, udah deket-deketan gitu, udah kita matiin, tinggal kita kasih vitamin ya, kita tingkatkan birahinya dengan ngasih suplemen, biasanya sih folding ya, jangkrik gitu. Jadi tidak usah khawatir, insya Allah sih kalau udah mulai begini itu udah bisa produksi ya, mudah-mudahan sih. Jadi gitu, kita amatin. Yang udah sih cara saya kayak begini gitu, jadi cara kuno tapi ini ampuh gitu. Jadi nggak usah neko-neko macam-macam segala macam. Yang penting si jantan dan si betina ini udah akur, nggak saling berantem. Semoga bisa dipahami ya. Kalau memang belum bisa dipahami, tolong di chat ya, di kolom chat, ditanyakan di kolom chat. Oke? Iya, ditulis saja di kolom komentar ya kawan. Biasanya kalau kita udah push dengan folding, jangkrik, kroto, itu akan naik birahinya dan ditandain dengan sayap yang saling menggelepar-gelepar. Udah begini, sebaiknya kita siapkan wadah untuk bertelur, sarang untuk bertelur, lebih dari 1 ya, biar indukannya milih yang nyaman yang sebelah mana gitu ya. Dengan kondisi normal begini ya, kurang lebih 2-4 bulan kemudian lah, itu biasanya sudah bertelur, udah menghasilkan ya. Biasanya bertelur itu 2 ya, dan proses penetasannya diingeramin indukannya 14 hari. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga kalian berhasil. Salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.